Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap optimis untuk selalu belajar bersama saya dalam materi pelajaran prakarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tahapan pengolahan dan beberapa contoh daripada pengolahan bahan pangan serelia, umbi, dan kacang-kacangan untuk dijadikan makanan setengah jadi. Anak-anakku semuanya, dalam proses pengolahan untuk setiap produk olahan pangan setelah jadi tidaklah sama. Namun, untuk tahapan pengolahan suatu produk yang akan kita buat, ini pasti dan tentunya memiliki tahapan perencanaan yang sama, di mana yang mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, ataupun pembuatan penyajian, bahkan sampai evaluasi pun semua memiliki tahapan yang sama. Ya, adapun proses pengolahan yang akan diuraikan ini hanyalah sebuah contoh yang bisa saya berikan. Ya. Contoh yang akan kita berikan yang pertama adalah proses pengolahan pangan setengah jadi, yaitu berupa kerupuk. Ya, di mana kerupuk merupakan produk yang berbentuk potongan pipih, tebal, dan tipis. Nah, kerupuk bertekstur garing dan biasanya dijadikan sebagai pelengkap makan untuk berbagai makanan Indonesia, seperti nasi goreng dan gado-gado. Ya, bunyi sensasional kriuk pada kerupuk membuat makanan tambah nikmat. Bahkan, kerupuk adalah makanan yang ringan yang dapat dibuat dari bahan serelia ataupun umbi. Nah, sebagai contoh, kita ambil adalah kerupuk rengginang yang merupakan ciri khas Jawa. Ada juga kerupuk tetes singkong, ciri khas Madura, ataupun opak singkong, ciri khas Wonosobo yang dibuat tanpa menggunakan pewarna. Berikut akan diuraikan cara pembuatan salah satunya, yaitu kerupuk rengginang, ya, dari bahan pangan serelia, beras ketan, dan beberapa kerupuk yang lainnya. Namun di sini kita akan membahas hanya satu kerupuk saja, yaitu kerupuk rengginang. Seperti biasa dalam pembuatan proses pelaksanaan pembuatan tahapan pengolahan, hal yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah perencanaan. Di mana perencanaan ini adalah adanya identitas kebutuhan serta adanya ide dan gagasan. Identitas kebutuhan yang dibutuhkan adalah ibu-ibu zaman dahulu kan sering yang namanya menyenangkan keluarganya, di mana salah satunya dengan cara membuat makanan cemilan. Ya, nasi yang seringkali berlebih atau bersisa ini merangsang kreativitas ibu-ibu untuk membuat yang namanya kerupuk. Kemudian ide gagasannya, ide gagasan yang diambil dari pembuatan rengginang ini membuat rengginang sebagai alternatif pemanfaatan nasi yang berlebih atau sisa nasi, ya. Jadi ada sisa nasi atau lebih, akhirnya dibuatlah sebuah rengginang. Nah, yang kedua, pelaksanaan atau pembuatan. Tahapan dalam pelaksanaan dan pembuatan ini, yang pertama kita harus menyiapkan yang namanya persiapannya. Persiapan bahan dan alat ini sangat diperlukan, ya. Bahan, alat ini diperoleh dengan cara membeli atau bisa juga meminjam teman ataupun tetangga. Bisa, boleh, nanti asal dikembalikan, ya. Yang pertama bahannya, persiapan bahan, beras, kemudian ada bumbu garam, bawang putih, terasi, kira-kira secukupnya saja ya. Kemudian minyak goreng, ini bahan yang dibutuhkan. Kemudian alat yang dibutuhkan, baskom, panci, dangdang, ya, dangdang pengukus, kemudian rice cooker, kemudian juga centong kayu, biasa namanya spatula ya, atau sutil spatula ya.
Kemudian wajan, ya, wajan penggorengan, dan ulekan. Itu alat yang dibutuhkan. Nah, sekarang proses pembuatannya, proses pembuatan daripada rengginang. Ya, proses pembuatan yang rengginang yang pertama yaitu bersihkan dan rendam, ya, beras ketan tersebut, ya. Kemudian yang kedua, ulek bawang putih, terasi dan garam sampai halus. Ya, diulek dulu tuh sampai halus. Kemudian yang ketiga, campur bumbu yang sudah diulek dengan beras ketan bersih, yang sudah dibersihkan tadi beras ketannya. Kemudian yang keempat, tuang beras ketan berbumbu pada rice cooker. Kemudian tambahkan air, lalu masaklah hingga matang. Ya, setelah dimasak, ya, ambil 1 sendok nasi dan bentuk pipih. Pipih itu tipis ya, lalu taruh di tampah, jadi ditaruh di nampan. Lakukan hingga semua nasi habis, jadi dibentuk ya. Setelah dibentuk, setelah itu ya, susun di tampah dan kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Ya. Setelah dijemur, kemudian setelah kering, rengginang yang sudah kering tadi itu bisa digoreng rengginangnya ya dengan minyak yang banyak hingga akan merekah ya dan matang. Nah, ini cara pembuatan daripada rengginang dari serealia berupa beras. Ya, secara penyajiannya ini sangat kalau untuk penyajian daripada rengginang sangat praktis ya. Tinggal diberi aja yang namanya nampan seperti ini. Atau kita masukkan ke dalam toples namanya. Ya, bisa. Nah, ini penyajiannya bentuknya. Nah, evaluasi. Dalam evaluasi yang perlu kita perhatikan adalah pada saat penggorengan, usahakan hati-hati pada saat menggoreng. Kemudian, ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau mencicipi masakannya. Nah, ini proses tahapan dalam pembuatan rengginang. Ya, tadi adalah serealia. Kemudian sekarang kita mencoba prosesnya menggunakan umbi, ya, yaitu jagung. Ya, produk olahan pangan setengah jadi yang lainnya yaitu bisa juga jagung, ya, yang namanya dikenal dengan istilah jagung brondong atau popcorn. Ya, persiapan apa saja yang dibutuhkan? Persiapan yang dibutuhkan adalah bahan pertama jagung, anyaman bambu atau terpal, bisa juga menggunakan karung dan tali rafia. Ya, itu bahan yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan anyaman bambu atau terpal plastik secara tradisional. Ini sederhana, alat sederhananya. Nah, setelah itu baru masuk ke proses pembuatannya. Bagaimana proses pembuatannya? Yang pertama, kulit jagung ya hendaknya segera dikupas setelah pemetikan dari pohonnya. Jadi langsung, jangan nunggu lama. Nah, proses pengupasan ya, ini dimaksudkan untuk menjaga agar kadar air di dalam tongkol dapat diturunkan dan kelembaban di sekitar biji tidak menimbulkan kerusakan pada biji. Jadi maksudnya kenapa harus langsung dikupas, ini menghindari yang namanya kadar air dalam tongkol tersebut. Ya, setelah pengupasan, lakukan pengeringan, di mana pengeringan secara tradisional itu dilakukan dengan cara menjemur jagung di bawah sinar matahari. Ini kalau menggunakannya secara tradisional. Nah, penjemuran juga dapat dilakukan dengan langsung dikupas dari klobot, tetapi tidak dipetik dari pohonnya sehingga tongkol jagung masih tergantung ya. Jadi bisa langsung di situnya juga nggak masalah. Langsung dijemur ya, tinggal mengelupas kulitnya saja. Ya.
Ada juga pengeringan secara modern, yaitu dengan cara menggunakan mesin pengering. Nah, dalam menggunakan mesin pengering ini, usahakan pada saat kita mengeringkan, tinggi panas mesin itu sekitar 38 sampai 43 derajat Celcius. Sehingga kadar air itu bisa mencapai 12% sampai 13%. Itu kalau seandainya menggunakan mesin pengering. Bisa kalau seandainya ingin menggunakan mesin pengering. Kemudian setelah kering, baru kita lakukan pemipilan jagung. Apa itu pemipilan jagung? Ya, pemipilan jagung itu dapat dilakukan baik dengan tangan maupun mesin pemipil bila jumlah produksinya besar. Kalau ingin diproduksi secara besar-besaran bisa menggunakan mesin. Namun kalau seandainya hanya untuk sekedar cemilan di rumah bisa menggunakan tangan, lebih praktis. Nah, ini langkah yang keempat prosesnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah pemipilan jagung maka dilakukan penyortiran, yaitu dengan cara biji-biji jagung itu dipisahkan dari tongkolnya. Setelah dipisahkan, biji kecilnya yang biji pecah, kemudian juga ada yang biji hampanya dari kotoran. Ya. Kemudian setelah dipisahkan, langkah terakhir adalah pengemasan. Nah, jika jumlah biji jagung pipih sangat banyak, ini bisa dikemas dengan karung yang bersih dan dijahit. Nah, ini kalau seandainya porsinya porsi besar dalam artian untuk diproduksi. Nah, itu langkah yang terakhir. Nah, itulah langkah-langkah dalam pemrosesan pembuatan jagung pipil untuk jenis Cerealia umbi. Nah, kemudian kita lanjutkan bagian yang ketiga, yaitu proses pengolahan pangan setengah jadi berupa tepung dari ubi jalar atau ubi kayu biasanya kita kenal. Nah, ya, dengan praktek membuat tepung ubi jalar, ya, kita dapat memahami langkah-langkah dalam berkarya khususnya untuk tepung pati dari ubi jalar. Ya. Yang pertama perencanaan, di mana perencanaan yang kita perharapkan adalah seperti biasa adanya identitas kebutuhan, ya. Identitas kebutuhan di sini tepung ubi jalar sulit didapatkan di sekitar kita, sehingga dengan memiliki olahan pangan setengah jadi tepung ubi jalar akan memudahkan keperluan tepung ubi jalar. Nah, ini identifikasi kebutuhannya. Nah, setelah identifikasi baru kita masuk ke ide dan gagasannya. Ide gagasannya apa? Yaitu membuat tepung dari ubi jalar agar dapat disimpan lebih lama. Sehingga pada saat kita butuhkan di waktu-waktu tertentu, kita sudah memiliki persediaan. Itu ide gagasannya. Kemudian pelaksanaan. Dalam pelaksanaan harus memiliki yang namanya persiapan. Persiapannya apa saja? Seperti biasa adanya alat dan bahan. Yang pertama bahannya dulu. Bahan apa saja? Ubi, kemudian air untuk mencuci dan merendamnya. Ya, cukup bahannya cuma 2 ya. Kemudian alatnya baskom, pisau ataupun menggunakan cutter, peler ya. Kemudian parutan, kain, tampah dan ayakan. Itu adalah persiapannya. Setelah persiapan baru masuk ke proses pembuatan daripada tepung dari ubi jalar tadi. Nah, proses pembuatannya yang pertama itu ubi jalar dicuci bersih. Setelah pencucian dapat dilakukan di bawah air yang mengalir. Jadi harus di air yang mengalir lebih baik, lebih bagus seperti itu. Yang kedua, ubi jalar dikupas dengan pisau atau peler. Peler itu khusus pisau pengupas ya. Kemudian dicuci secara bersih. Proses yang ketiga dalam pembuatannya yaitu ubi jalar diparut halus hingga membentuk seperti bubur kasar. Jadi diparut terlebih dahulu tuh. Kemudian yang keempat, bubur ubi jalar diberi air lalu diperas
Cara memerasnya itu taruh bubur ubi jalar tersebut pada kain. Jadi di kain, ya, kemudian diperas. Jadi kain ini merupakan pengganti daripada saringan. Ya, sebetulnya ada saringan itu. Kadang-kadang kurang halus ya. Makanya menggunakannya kain. Kita lanjutkan. Nah, bubur ubi jalar yang diperas akan keluar saripatinya. Nah, kemudian setelah itu peraslah ya bubur ubi jalar terus-menerus sampai air ampas ubi jalar benar-benar habis atau bening. Nah, itu. Antara perbandingannya ya sekitar air 1 dan ubi jalar sendiri itu 2. Itu perbandingannya. Nah, langkah selanjutnya, biarkan saripati ubi jalar mengendap selama 3 jam. Nanti akan terlihat saripatinya di bagian bawah dan air bening di atasnya. Nah, setelah itu air bening dibuang dengan sendok, namun perlahan-lahan agar saripati yang di bawahnya tidak ikut terbawa. Nah, setelah dibuang air beningnya, baru kita jemur di matahari sehingga sampai mengering. Nah, itu langkah yang terakhir daripada proses pembuatan tepung dari ubi jalar ini adalah ya, saripati basah akan kering dan menjadi tepung pati, di mana tepung pati ubi jalar ya itu diayak untuk memisahkan butiran-butiran yang bukan bagian dari tepung pati. Nah, ini langkah yang terakhir dalam tahapan proses pembuatan tepung dari ubi jalar. Nah, penyajiannya ataupun pengemasannya seperti apa? Penyajian ataupun pengemasan yang dilakukan dalam proses pembuatan tepung dari ubi jalar ini adalah membuat tepung dari ubi jalar agar dapat disimpan lama. Maka ini dapat digunakan yang namanya pembuatan kue. Ini maksudnya. Penyajiannya jadi dibuat kue nantinya. Kemudian evaluasinya di akhir pengolahan pangan ini, ya, evaluasi daripada proses pembuatan tepung dari ubi jalar ini, yaitu ya, ujilah hasilnya dengan cara mencoba ataupun mencicipi produk yang kita buat. Nah, jika ada yang kurang sesuai, itu kita buat catatan dalam evaluasinya. Nah, itu materi khusus untuk tahapan dalam pengolahan dan contoh daripada pengolahan makanan setengah jadi, bahan pangan setengah jadi. Nah, itulah materi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.